Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai cinta dan kasih sayang. Sampurasun, mohon maaf, mohon izin kepada seluruh pepundhen sesepuh hati sesepuh bini sepuh Bapak Ibu Mas Mbak teman sahabat saudaraku dimanapun panjenengan berada. Ada yang ingin bertanya tentang kenal Allah. Jadi kenal Allah itu siapapun orangnya, apapun agamanya bisa kenal Allah selama ia mau mendekat dan mengenal Allah, yaitu lewatnya 1000 jalan. Pertama, ia harus mencari guru pembimbing. Kedua, ia harus mau belajar bersih hatinya. Ketiga, ia harus bisa mengenalkan pikirannya dari ego. Ia selalu berpikir positif. Kemudian lisannya selalu menyebut nama Tuhannya. Kemudian setelah itu jalannya 1000 jalan bahkan lebih. Karena ending dari semua agama itu adalah jalan, tujuannya sampai kenal Tuhan. Dan semua ajaran sejatinya endingnya mentoknya itu sampai kenal Tuhan. Dan kenal Tuhan itu lewatnya harus lewat dirinya. Ia harus mengenal dirinya, nanti akan kenal Tuhannya. Jadi man arafan nafsahu faqad arafa robbahu. Siapa yang kenal dirinya, ia akan kenal Tuhannya. Sekarang coba kita cek 3 aja dari cara mengenal Tuhan. 1, lewat, kalau yang beragama Islam, lewat Al-Quran. 2 aja yang dipegang. 1, pegang surat Al-Ankabut ayat 5. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Mangkana yarju lika Allahi fa innama ajalallahi la'ati wa was sami'ul alim. Yang artinya, barang siapa berharap ingin bertemu dengan Allah, nanti waktu yang dijanjikan akan datang atau waktunya akan datang. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi siapapun yang ingin kenal dengan Allah, ingin mendekat dengan Allah, waktu yang dijanjikan akan datang itu nanti ia ada tiba-tiba ada guru pembimbing selama ia itu siap menjadi murid. Bila mana kita siap menjadi murid, nanti di situ guru akan datang. Allah akan menyiapkan seorang guru untuk membimbing kita. Contohnya kalau kita membawa gelas kosong, nanti siapapun dimanapun akan bisa diisi. Namun kalau gelasnya udah penuh nggak bisa diisi lagi. Ibaratnya begitu. Kedua, surat Qaf ayatnya 16 itu alamat Tuhan. Jadi kalau pengen kenal Tuhan itu harus memahami 1 Al-Ankabut ayat 5, 2 surat Qaf ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswihu bi nafsuh. Saya ulang. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswihu bi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang artinya, kami jadikan manusia, betul Allah yang menjadikan manusia. Kami tahu bisikan hatinya, betul, baru berbisik di dalam hati Allah udah tahu. Kami tidak jauh kepadanya daripada urat nadi atau urat leher. Lebih dekat daripada di sini. Tapi di sini, enggak di sini. Lalu di mana? Di sini. Ya Allah, Kau melihatku karena Engkau Maha melihat, ya Allah. Engkau mendengarku karena Engkau Maha mendengar, ya Allah. Engkau selalu memperhatikan aku setiap detik dan waktu, ya Allah. Jadi siapa bisa melihat punggungnya, ia akan merasakan di hatinya Allah hadir. Melihat kita karena Allah Maha melihat, mendengar kita, Allah Maha mendengar. Itu harus dipahami, namun pelajaran ini pelajaran di atas tingkat syariat. Ia harus belajar bertorikoh, hakikat dan bermakrifat. Sejatinya awaludin makrifat. Beragama itu kenal Tuhan dulu. Namun karena jauh dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, harus lewatnya syariat dulu. Dari kecil harus belajar syariat.
kemudian naik di tarekat dan hakikat dan ma'rifat. Karena orang baru belajar, kalau kita belajar syariat itu kita baru dapat seperempat. Karena seperempatnya ada di tarekat, dan seperempatnya ada di hakikat, dan seperempatnya ada di ma'rifat. Kalau sudah belajar syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, seperempat tambah seperempat tambah seperempat tambah seperempat sama dengan 4/4 sama dengan 1. Kemudian yang lewat lagu, itu juga akan kenal Allah. Dua aja yang dipegang, lagunya Ebit sama lagunya Bimbo. Jadi Bang Bimbo sama Bang Ebit. Dari Bang Bimbo, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Jadi kalau kita merasa dekat dengan Gusti Allah akan dekat. Dan sejatinya Gusti Allah itu dekat sekali dengan kita. Kitanya yang menjaga jarak sama Allah. Karena Allah nggak jauh dari kita. Kemudian kata Ebit, kalau kita jauh, aku jauh lah. Kalau diri kita, misalnya diri kita ini, Allah itu maha sabar. Kalau kita nggak sabar, jauh dari Allah. Allah itu maha kasih sayang. Kita nggak punya kasih sayang, jauh dari Allah. Allah itu maha baik, kita nggak berbuat baik, ya jauh dari Allah. Tapi Allah maha kasih sayang, kita belajar kasih sayang dekat. Allah maha sabar, kita belajar sabar dekat. Allah maha ikhlas, kita belajar ikhlas dekat. Nah, mendekati sifatnya juga kepada Gusti Allah. Itu yang dikatakan aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Kemudian satu lagi lagunya Bang Ebit. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini, berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Tuhan ada di dalam jiwa ini. Jiwa ini merasakan Tuhan melihat kita, Tuhan mendengar kita. Tuhan hadir di dalam diri kita. Nah, itu harus dipahami dengan hati yang belajar bersih dan pikiran yang belajar jernih. Itu lewat lagu. Kemudian lewat Jawa. Cedak ora senggolan, adoh ora wangenan. Dekat dengan kita tapi tidak senggolan karena Allah Maha Suci, kita kotor. Ada orang nggak bisa dijangkau dengan apapun. Kemudian melek sak jroning peteng, di dalam kegelapan kita melek, nggak kelihatan apa-apa, adanya hitam. Kemudian merem sak jroning padang, sama, nggak kelihatan apa-apa. Kemudian golek ono galai kangkung. Kangkung itu ada galainya nggak? Ada, karena bolong, tapi kelihatan nggak. Golek ono gung sesuai angin atau puserannya angin. Ada nggak? Ada, tapi kelihatan nggak? Golek ono telake kuntul mabur. Ada nggak? Ada, tapi nggak kelihatan. Namanya bekasnya burung terbang, yang nggak kelihatan, tapi ada. Nah, Allah itu seperti itu. Nggak kelihatan, tapi ada. Kemudian, deloken gitokmu, lihatlah punggungmu. Setelah seseorang bisa melihat punggungnya, ia akan merasakan dilihat Allah, didengar Allah. Seseorang yang sudah mampu mengawasi dirinya, ia akan merasakan diawasi oleh Allah di dalam hatinya. Kemudian, ada lagi manunggaling kaulo lan Gusti. Bersatunya antara Tuhan sama kita, namun tidak satu karena Tuhan Maha Suci, kita kotor. Itulah pengantar dari Jawa, dari Al-Quran, dari lagu yang endingnya nanti akan bisa mengantarkan kita dekat dengan Gusti Allah. Jadi kenal Allah itu kita sekarang, bukan nanti. Akhirat itu hakikatnya hayat. Betul, kalau orang sudah mati baru nanti kenal Allah, itu persepsi orang banyak. Namun kita harus belajar, mampu mempelajari mati sakjroning urip. Seakan-akan kita sudah bisa keluar dari raga kita. Di saat bisa kita keluar dari raga kita itu, bisa melihat diri kita, bisa mengenalkan dari keduniaan yang ada di situ dan dengan Allah. Itu lewatnya banyak-banyak bermeditasi, koreksi diri, introspeksi diri, sampai ketemu kata sadar dan menyadari, sampai menemukan penyadaran diri yang paling tinggi, sampai sadar dan menyadari. Saat ini kita sadar, 1 tambah 1 adalah 2. Tapi nggak semua orang menyadari saat ini kita dilihat Allah, didengar Allah. Jadi permasalahannya disadar dan dimenyadari. Kita ini sadar tapi nggak menyadari, belum menyadari. Kalau kita sadar dan menyadari setiap saat dan waktu dilihat Allah, didengar Allah, di situ yang dikatakan penyadaran tinggi. Dan terus mempelajari harus sampai kenal dirinya. Endingnya siapa yang kenal hatinya, ia akan kenal dirinya. Siapa kenal dirinya, akan kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, ia akan kenal Tuhannya. Namun pembelajaran ini bukan di tingkat syariat, ia naik belajarnya di tingkat tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, di saat ini harus ada guru pembimbing, harus ada guru pembimbing.